Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua tahu apa itu organ hati, berfungsi untuk memfilter zat-zat racun yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menerima yaitu bagian dari makanan yang sehat supaya dapat diproses dalam tubuh kita sehingga tubuh kita sehat. Hati adalah sentral dari pusat kehidupan setiap orang. Untuk itu, kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah hati-hati dengan hati. Kalau sudah dikatakan hati-hati, berarti akan banyak terjadi atau rawan terjadi kecelakaan di sana, sehingga ada awasan, ada peringatan. Makanya dikatakan hati-hati dengan hati. Ternyata hati ini rentan dengan terjadinya sesuatu hal yang membuat kehidupan kita berubah, baik secara rohani maupun secara jasmani. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita harus hati-hati dengan hati kita. Yang pertama, apa kata firman Tuhan? Bahwa hati dapat mudah tercemar dan itu akan menimbulkan kemunafikan. Yang terambil dalam Yeremia pasal yang ke-9, 17 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Nah, hati ternyata dapat tercemar dengan kemunafikan. Alkitab jelas mengatakan bahwa jika kita tidak menjaga hati kita, maka kita menjadi pribadi yang munafik. Dan Yesus mengecam para ahli-ahli Taurat supaya hidup mereka tidak menjadi orang-orang yang munafik. Ada kalanya di dalam kehidupan kita, kita sering kali menjadi pribadi-pribadi yang tidak apa adanya. Kalau kata kasarnya yaitu munafik, ya. Kalau kedalaman lautan dapat diukur, tetapi kedalaman hati itu sulit terukur. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas dalam Yeremia ini katakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Untuk itu, saudara, pada hari ini, yuk kita jaga hati kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang munafik. Amin. Yang kedua, mengapa hati itu harus dijaga atau hati itu harus terpelihara? Yang kedua adalah supaya kita jangan masuk ke dalam penghukuman. Dalam Yeremia yang pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudara, yang kedua adalah mengapa kita harus menjaga hati kita, hati-hati dengan hati kita, karena supaya kita jangan masuk ke dalam penghukuman yang Tuhan akan berikan. Oleh karena itu, hari ini mari jaga hatimu. Jangan menjadi orang yang munafik, tetapi katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Karena apa? Kehidupan kita itu terpusat dari hati. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jika hatimu baik, maka terpancarlah kehidupan kasih Kristus ada di dalam hati saya dan saudara. Hari ini, mari kita jaga hati kita, supaya berkat-berkat Allah mengalir dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menjaga hati kami sehingga kami pribadi yang apa adanya menjadi pribadi yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jaga hati kami boleh jaga hati kami dengan baik supaya terpancar kehidupan dari sorga atas kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.